Sesaat lagi kita ikuti kuliah 7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Salsabila yang dimuliakan Allah, keluarga adalah pemerintahan terkecil dalam setiap penduduk. Kebaikan keluarga adalah cerminan kebaikan satu negara. Apabila satu keluarga baik, maka sekampung menjadi baik. Apabila sekampung menjadi baik, maka satu desa menjadi baik. Apabila satu desa menjadi baik, maka lingkup yang lebih besarnya pun akan menjadi lebih baik. Semua berawal dari keluarga. Suatu hari salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang bilang orang tersebut adalah Abu Dzar Al-Ghifari, stres karena istrinya sering memarahinya. Dia telah berniat untuk menceraikan istrinya. Dia sudah tertekan, namun sebelum tekad itu dia putuskan, dia ingin berkonsultasi terlebih dahulu dengan sahabat terdekatnya, yaitu Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Begitulah kebiasaan sang khalifah kepada rakyatnya yang ingin berkonsultasi dengannya. Namun ketika sahabat tersebut sampai di teras rumah Umar, dia pun tertegun sejenak. Secara tidak sengaja dia mendengar istri Umar sedang memarahinya. Nada istri Umar pun meninggi dan terdengar membesar-besarkan masalah yang sebenarnya sangat remeh. Namun Umar hanya diam saja. Umar cenderung pasif dan tidak berkata apa-apa. Sahabat itu kemudian berkata dalam hati, jika seorang Amirul Mukminin saja seperti itu, bagaimana denganku? Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari berbalik hendak pergi. Tak lama kemudian Umar membuka pintu rumahnya. Dan ketika melihat sahabat tersebut hendak kembali pulang, dia memanggilnya, "Hei saudara," panggil Umar, "ada keperluan apa engkau datang ke rumahku?" Sahabat itu kemudian berbalik dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, kedatanganku sebenarnya ingin berkonsultasi mengenai istriku yang sering marah-marah. Namun aku mendengar istri Anda sendiri berbuat yang sama. Aku tidak ingin mengganggu, sementara Anda sendiri sedang ada masalah." Umar kemudian tersenyum. Dia pun mengisahkan kepada lelaki itu mengapa Umar yang keras begitu sabar menghadapi istrinya. Umar mengatakan, "Wahai saudaraku, aku tetap sabar menghadapi perbuatannya, karena itu memang kewajibanku." Alih-alih menghardik istrinya, Umar malah menceritakan betapa besar jasa istrinya dalam kehidupannya di dunia. Bagaimana aku bisa marah kepada istriku karena dia punya hak atasku. Dialah yang mencuci bajuku, dialah yang memasak roti dan makananku, dia juga yang mengasuh anak-anakku, padahal semua itu bukanlah kewajibannya. Kemudian Umar bin Khattab menasihati lelaki itu untuk bersikap sabar kepada istrinya, karena istrinya yang membuat dia tentram di sampingnya. Aku merasa cukup tenang, tidak melakukan hal yang haram karena pelayanan istriku, maka aku harus mampu menahan diri terhadap perangainya. Wahai Amirul Mukminin, istriku juga demikian, kata lelaki itu. Amirul Mukminin pun menjawab, maka hendaknya engkau mampu memahami diri, karena yakinlah hal tersebut hanya sebentar saja, kata Amirul Mukminin. Betapa gembiranya sahabat itu mendapatkan solusi terbaik dari sang khalifah. Segera dia memohon diri untuk pamit untuk kembali ke rumahnya. Dan sejak saat itu sahabat tersebut tidak pernah bersikap keras terhadap istri, dan dia lebih memilih untuk bersikap pasif kepada sang istri ketika istri memarahinya. Sahabat Salsabila yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan berumah tangga, setiap orang pasti menginginkan kehidupan yang harmonis. Keharmonisan akan terjadi jika antara suami dan istri mau saling memahami dan menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa bersabar atas keburukan akhlak istrinya, maka Allah akan memberinya pahala sama seperti pahala yang diberikan kepada Nabi Ayub atas kesabarannya menahan derita. Dan barang siapa yang bersabar atas keburukan suaminya, maka Allah akan memberinya pahala setara dengan yang diberikan kepada Asyiyah, istri Fir'aun. Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah. Umar memberikan contoh terbaik tentang bagaimana membina rumah tangga yang baik. Meski dia dikenal sebagai orang yang keras, namun kepada istrinya dia sangat lemah lembut dan tidak pernah berbuat kasar, apalagi membentaknya. Konon kepribadian Umar yang kasar diwarisi dari ayahnya Al-Khattab yang juga berwatak kasar dan keras. Umar dibebani ayahnya untuk mengembalakan unta dan kambing, dan akan dipukul jika Umar mengabaikan perintah ayahnya. Karena itulah dia tumbuh menjadi orang yang kasar. Meski demikian, kepada istrinya sifat kasar dan keras itu tidak pernah dia perlihatkan, demi untuk menjaga hati dan perasaan istrinya yang punya jasa besar dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Kisah rumah tangga Umar ini menggambarkan betapa tinggi budi pekerti sang khalifah dalam menghormati istrinya. Dari kisah di atas, ada sesuatu yang unik dan indah pada perangai sang khalifah. Apa yang membuat seorang khalifah Umar bin Khattab yang disegani kawan maupun lawan berdiam diri saat istrinya memarahinya? Inilah yang patut kita pelajari dan dijadikan contoh agar kita mendapatkan kehidupan sakinah, mawaddah, warahmah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita ikuti kuliah 7 menit